Baik, perkenalkan nama saya Krisya Gracia Mosir, dengan nilai 523.1155. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 7. Soal nomor 7 yaitu a randomly selected arbitrary is tested and the time of failure is recorded. Give an appropriate sample space for this experiment. Jadi, eh, pada soal ini terdapat eksperimen sebuah baterai mobil yang dipilih secara acak, lalu baterai tersebut diuji, dan waktu gagalnya dicatat. Dan pada soal ini kita diminta untuk mencari ruang sampel yang tepat untuk percobaan ini. Seperti yang kita tahu bahwa definisi dari ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Karena eksperimen ini merupakan ruang sampel yang kontinu, yang berarti adalah eh, tidak ada fungsi bijektif yang memetakan dari S ke himpunan bulat positif. Jadi, eh, jawabannya yaitu adalah ruang sampelnya dari T dengan nilai T lebih besar sama dengan nol. Dan bisa kita anggap juga bahwa ruang sampelnya dari interval nol hingga tak hingga. Karena kita tidak mengetahui hingga kapan atau berapa lama waktu terlama kegagalan baterai mobil yang sedang diuji tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, untuk nomor 12, buktikan persamaan 1,3,5 dengan petunjuk AI sama dengan himpunan kosong untuk semua I lebih dari K di persamaan 1,3,3. Nah, di persamaan 1,3,5 itu diketahui bahwa peluang A1 gabungan A2 sampai gabungan AK sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah sampai peluang AK. Sedangkan di persamaan 1,3,3 diketahui bahwa peluang gabungan dari AI I sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan jumlahan dari peluang AI dari I1 I sama dengan 1 sampai tak hingga. Lalu kita buktikan di soal diberikan A1, A2 sampai AK merupakan kejadian berhingga yang saling asing. Yang saling asing. Nah, untuk untuk membuktikan persamaan 1,3,5, misalkan AI sama dengan himpunan kosong untuk semua I lebih dari K. Nah, berarti AI di sini I-nya itu lebih dari K yang mana merupakan himpunan kosong. Sehingga gabungan dari AI I sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan gabungan dari AI I sama dengan 1 sampai dengan K. Nah, karena AI-nya himpunan kosong, maka tak hingga di sini hanya sampai K kalau di sini. Karena gabungan dari himpunan A dengan himpunan kosong itu sama dengan A itu sendiri. Jadi gabungannya itu cuma sampai K.
Lalu, peluang dari himpunan kosong itu, atau peluang dari AI-nya itu sama dengan kosong atau 0, sama dengan 0 untuk semua I lebih dari K. Dan diperoleh jumlahan peluang AI I sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan jumlahan peluang I sama dengan 1 sampai K. Kenapa? Karena peluang AI yang I-nya lebih dari K itu hasilnya 0. Jadi di sini batasnya hanya sampai K saja. Dengan persamaan satu titik tiga diperoleh di sini pembuktian yang kita buktikan tadi kita jadikan satu menjadi peluang gabungan dari I sama dengan 1 sampai K sama dengan peluang gabungan I sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan peluang, sama dengan jumlahan peluang I sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan jumlahan peluang I sama dengan 1 sampai K. Bisa kita lihat yang di sebelah sini, yang di dalam ini, sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini itu diperoleh dari persamaan atau pembuktian yang kita buktikan. Yang ini dan yang ini. Nah, jadi kesimpulannya peluang A1 gabungan A2 sampai AK sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah bla 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 sampai peluang AK. Jadi di soal ini pembuktian persamaan 1.3.5 dengan AI sama dengan himpunan kosong untuk semua I lebih dari K di persamaan 1.3.3 itu terbukti. Sekian untuk nomor 12. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Nah, ini suaranya gila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cahyani Dini Setiawati dengan NPM 500223160. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 20 yakni let PA sama dengan setengah, PB sama dengan 1/8, PC sama dengan 1/4, di mana A, B, dan C adalah mutually eksklusif. Nah, cari
P A gabung B gabung C, lalu yang D P A irisan A komplement irisan D komplement irisan C komplement. Nah, di sini kita ketahui bahwa A, B, C adalah saling bebas atau mutually eksklusif. Nah, lalu berarti kita tahu bahwa A irisan B itu sama dengan kosong. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan A, yakni peluang A gabung B gabung C itu dari sifat 2. Nah, berarti kita tahu masing-masing peluangnya itu dijumlahkan. Berarti peluang A gabung B gabung C sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C sama dengan setengah ditambah 1/8 ditambah 1/4 sama dengan 7/8. Kemudian untuk peluang A irisan A komplement irisan B komplement irisan C komplement ini kita tahu dari sifat 6 di mana sama dengan 1 min P A gabung B gabung C. Nah, P gabung A gabung C ini kita sudah dapatkan dari soal A, yakni 7/8, sehingga 1 dikurangi hasil 7/8 tadi sama dengan 1/8. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Anita Matuslifa, NRP 50022231026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 25 mata kuliah teori peluang. Di sini terdapat diberikan sebuah kotak di mana di dalamnya terdapat 3 kartu baik. Di sini saya beri warna hijau dan juga 2 kartu buruk atau penalti. Di sini saya beri warna merah. Di mana pemain A akan mengambil kartu dan kemudian pemain B juga akan mengambil kartu dalam kotak tersebut dengan sisa kartu yang ada. Dan ditanyakan peluang A baik dan juga untuk yang B ini ditanyakan peluang B baik dengan syarat pemain A mendapatkan baik sebelumnya dan juga C peluang pemain B mendapatkan baik dengan syarat pemain A sebelumnya mendapatkan kartu buruk. Mungkin di sini kita bisa misalkan terlebih dahulu. Mungkin misal G itu kita lambangkan sebagai kartu baik. Oke, dan B kita lakukan sebagai kartu buruk atau penalti. Nah, di sini bahwa diketahui bahwa jumlah G atau jumlah kartu baik itu ada 3 dan jumlah kartu buruk atau penalti ada 2. Oke, di sini bisa kita tuliskan jumlah G sama dengan 3 dan jumlah B sama dengan 2. Maka kita dapatkan S sebagai uang sampel atau jumlah semua kartu yang ada di dalam kotak. Jumlah semua kartu di dalam kotak. Atau kita ketahui berarti sama dengan 5. Ya. Oke. Selanjutnya ditanyakan yang A ditanyakan peluang pemain A mendapatkan kartu baik. Nah, di sini mungkin kita misalkan juga bahwa A1 merupakan kejadian pemain A mendapatkan kartu
baik. Dan A2 kejadian pemain A mendapatkan kartu buruk. Oke. Dan di sini juga ada peluang B mendapatkan baik. Kita bisa lihat sekalian bahwa B sendiri itu bukan kejadian pemain B mendapatkan kartu baik. Oke, sekarang kita kerjakan untuk soal A. Untuk soal A sendiri, gimana pemain A mendapatkan kartu baik. Berarti peluang A1. Di mana peluang A1 itu jumlah kartu baik atau G dibagi dengan jumlah semua kartu yang ada di dalam kotak. Karena ini masih awal, berarti jumlah kartunya masih lengkap, yaitu 5. Jadi didapatkan bahwa peluang A1 adalah 3/5. 3/5. Oke. Selanjutnya ditanyakan bahwa peluang pemain B mendapatkan kartu baik dengan syarat sebelumnya pemain A mendapatkan kartu baik juga. Berarti peluang B mendapatkan kartu baik. Peluang B dengan syarat A1 di mana berarti sebelumnya pemain A itu mendapatkan kartu baik. Berarti untuk peluang pemain B mendapatkan kartu baik, berarti tinggal jumlah sisa kartu baik. Berarti kan kartu baik sebelumnya 3, berarti sudah diambil sama si A1, berarti sisa 2. Berarti sisa kartu baiknya adalah 2. Dibagi dengan jumlah semua kartu yang tersisa. Berarti kan jumlah sisa kartu baiknya tadi tinggal 2. Karena udah diambil sama si A baik 1. Terus dibagi dengan jumlah semua kartu yang tersisa. Atau sebelumnya kan ada 5. Terus diambil sama si A1. Berarti sisa 4. Berarti peluang B dengan syarat A1 adalah 2/4. Atau sama dengan setengah. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan C, yaitu peluang ditanyakan bahwa peluang B mendapatkan kartu baik dengan syarat sebelumnya pemain A mendapatkan kartu buruk. Yaitu berarti peluang B dengan syarat A2 sama sama kayak sebelumnya, berarti jumlah sisa kartu baik dibagi dengan jumlah semua kartu yang tersisa. Di mana berarti karena sebelumnya pemain A mendapatkan kartu buruk, berarti pada saat pemain B mengambil, berarti kartu baiknya tuh masih lengkap, berarti masih 3. Tidak berkurang. Yang berkurang adalah kartu B, yaitu kartu buruknya. Dimana berarti sisa semua kartu yang ada di dalam kotak ini tinggal 4 dengan 3 kartu baik dan 1 kartu buruk. Berarti jumlah sisa kartunya berarti 3 dibagi jumlah semua kartu yang tersisa berarti 4. Dimana berarti didapatkan bahwa peluang B dengan syarat A2 adalah 3/4. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Rona Nisrina Azhar dengan NRP 500223142. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 25, poin D dan poin E. Untuk soal nomor 25, sebuah box berisi 3 kartu baik dan 2 kartu penalti atau buruk. Pemain A akan memilih sebuah kartu, kemudian pemain B memilih sebuah kartu. Hitunglah peluang kejadian berikut. D. Peluang A mendapat peluang A mendapat kartu baik diiriskan dengan peluang B mendapat kartu baik. Untuk menjawab soal ini, kita bisa melihat dari menggunakan definisi dari peluang bersyarat, yaitu ketika peluang dari A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B atau peluang syaratnya tersebut. Untuk poin D, kita bisa misalkan kejadian R adalah kejadian ketika pemain A memilih kartu baik, kemudian S adalah kejadian ketika pemain B memilih kartu baik. Nah, sesuai dengan definisi, bisa kita tuliskan seperti ini. Peluang S dengan syarat R itu sama dengan peluang S diiriskan dengan R dibagi peluang R. Nah, sehingga peluang S irisan R itu sama dengan peluang S dengan syarat R dikali dengan peluang R. Nah, bisa kita lihat di sini, peluang S dengan syarat R adalah peluang pemain B mendapat kartu baik setelah pemain A memilih kartu baik. Kita bisa lihat di sini, kita punya 5 kartu, 3 kartu baik dan 2 kartu buruk. Sedangkan peluang S dengan syarat R adalah kejadian R telah terjadi atau pemain A telah memilih 1 kartu baik. Sehingga bisa kita coret. Jadi sisa kartu adalah 4 dan sisa kartu baik 2 dan sisa kartu buruk 2. Sehingga peluang pemain B memilih kartu baik setelah pemain A memilih kartu baik adalah 2/4. 2 itu sisa kartu baik yang ada per 4 kartu yang ada. 4 kartu sisa. Dikali peluang R atau peluang A memilih kartu baik, yaitu bisa kita lihat ketika pemain A memilih karena dia memilih pertama sehingga kartunya masih utuh dengan jumlah kartu baik 3 dan kartu buruk 2. Karena yang ditanyakan peluang dia mendapat kartu baik sehingga jadinya 3/5, yaitu 3 kartu baik dari 5 kartu yang ada. Sehingga bisa kita selesaikan menjadi 6/20. Kita sederhanakan menjadi 3/10. Nah, sehingga poin D sudah terjawab. Peluang pemain A diiriskan dengan peluang pemain A memilih kartu baik diiris dengan peluang pemain B memilih kartu baik adalah 3/10. Sekarang kita akan menjawab soal dari poin E. Di sini di poin E kita suruh menuliskan ruang sampel dari pasangan-pasangan yang mungkin dan menghitung peluang B baik diiriskan dengan peluang A mendapat kartu baik serta peluang B mendapat kartu baik dengan syarat peluang A mendapat kartu baik tetapi menggunakan definisi. Nah, ada catatan, jadi diasumsikan bahwa semua kartu tersebut berbeda satu sama lain. Karena diasumsikan semua kartu berbeda satu sama lain, maka kita bisa tulis ada 5 kartu, yaitu kartu baik 1, di sini ada G1, G2, G3, yaitu kartu baik, 3 kartu baik, dan B1, B2, ini untuk inisial dari 2 kartu buruk. Nah, kita bisa mulai menghitung dari ruang sampel yang mungkin. Karena terjadi 2 kali pemilihan, maka bisa kita tulis di sini ada 2 kali pemilihan. Di pemilihan pertama ada 5 kartu yang tersedia
Sedangkan di pemilihan kedua, karena satu kartu sudah diambil di pemilihan pertama, maka sisa 4 kartu. Sehingga 5 bisa kita kalikan dengan 4, yaitu hasilnya 20. Berarti ruang sampel yang mungkin ada 20 kartu. Nah, ini penjabarannya dari ruang sampel, yaitu G1, yaitu kartu baik 1, kartu baik 2, dengan G1, G3, G2, G1, G2, G3, G3, G1, G3, G2, G1, B1, G1, B2, G2, B1, G2, B2, G3, B1, G3, B2, B1, G1, B1, G2, B1, G3, B2, G1, B2, G2, B2, G3, B1, B2, B2, B1. Maksudnya misalnya dari B1, G1 itu berarti di pemilihan pertama pemain A memilih kartu buruk, sedangkan kartu buruk B1, sedangkan pemain B di pemilihan kedua mendapat kartu baik 1. Dan begitu pula dengan ruang titik sampel yang lain. Nah, sekarang kita akan menghitung peluang B mendapat kartu baik diiris dengan peluang A mendapat kartu baik menggunakan definisi. Jadi definisi dari peluang itu sendiri, misalkan ada peluang dari suatu kejadian A adalah NA atau banyaknya kejadian A dibagi dengan S atau ruang sampel. Nah, karena ini yang ditanya, peluang B mendapat kartu baik diiris dengan A mendapat kartu baik. Di sini kita masih menggunakan permisalan dari poin D ya, dengan R adalah kejadian pemain A memilih kartu baik dan S adalah kejadian pemain B memilih kartu baik. Nah, sehingga kita bisa lihat kejadian S diiriskan dengan R, yaitu kejadian pemain A dan pemain B pemilih kartu baik, itu berikut titik sampelnya, kejadian-kejadiannya. Ada G1, G2, G1, G3, G2, G1, G2, G3, G3, G1, dan G3, G2. Nah, kita bisa hitung jumlahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya kejadian S irisan R itu ada 6. Sedangkan ruang sampel tadi ada ini ya, ada 20. Ruang sampel ada 20. Sehingga N dari S irisan R dibagi S adalah tadi banyaknya ada 6, dibagi dengan banyaknya ruang sampel ada 20, bisa kita sederhanakan 3/10. Nah, bisa kita lihat bahwa baik menggunakan definisi atau menggunakan tadi definisi peluang bersyarat, hasilnya sama, yaitu 3/10. Hasilnya sama. Nah, sekarang kita akan menghitung peluang B mendapat kartu baik dengan A dengan syarat kita akan menghitung peluang pemain B mendapat kartu baik dengan syarat pemain A telah memilih kartu baik sebelumnya. Jadi sama ya permisalannya, kita masih memisalkan seperti yang di poin D. Jadi peluang S dengan syarat R itu peluang S irisan R dibagi dengan peluang R. Karena diminta menyelesaikan dengan definisi sehingga kita bisa tuliskan kembali. Definisi dari peluang S irisan R adalah berarti jumlah kejadian S R dibagi dengan semesta dibagi dengan peluang R, berarti banyaknya kejadian R dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Semesta atau ruang sampel. Sehingga kita bisa mengetahui, kita sudah tahu sebelumnya bahwa kejadian N diiriskan dengan R
itu ada 6. Ada 6 dibagi dengan ruang sampelnya tadi ada 20. Dibagi lagi banyaknya kejadian R. Di sini sudah dituliskan. Kejadian R adalah ketika pemain pertama memilih kartu baik. Sehingga di sini ada G1, G2, G1, G3, G2, G1, G2, G3, G3, G1, G3, G2, G1, B1, G1, B2, G2, B1, G2, B2, G3, B1, G3, B2. Pokoknya ketika yang di depan ini atau pemilihan pertama dia berlambangkan G atau baik, mendapat kartu baik. Sehingga kita bisa hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. Sehingga banyaknya kejadian R itu ada 12. Nah, berarti karena tadi 12 per ruang sampel ada 20. Nah, bentuknya kita bisa sederhanakan menjadi 6 per 20 dikali 20 per 12. Bisa kita coret. Sehingga hasilnya adalah 6 per 12 atau 1 per 2. Mungkin sekian. Oh ya, ini kan hasilnya 1 per 2, kita bisa cocokkan dengan tadi. Nah, peluang S di sini. Di sini ada peluang S irisan R kan, yaitu 2 per 4. 2 per 4 atau 1 per 2. Sehingga hasilnya sama dengan ketika kita menggunakan definisi. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqiyuddin Wahid dengan NRP 5002231104. Di sini saya akan menjelaskan nomor 25 F dan G. Pada soalnya terdapat 3 kartu good dan 2 kartu bad. Pemain A memilih kartu terlebih dahulu, kemudian pemain B memilih sisa kartu tanpa adanya pengembalian kartu. Untuk soal yang F, yaitu mencari peluang B mendapat kartu good. Pertama, kita tentukan dulu kemungkinan pasangan A dan B-nya, yaitu karena di sini total kartunya adalah 5, cara menentukannya yaitu 5 dikali dengan total kartu dikurangi 1, yaitu 5 kali 4 sama dengan 20 kemungkinan pasangan pilihan A dan B. Selanjutnya, untuk menentukan peluang B good-nya, yaitu peluang A good dikali peluang B good dengan syarat A good ditambah peluang A bad dikali peluang B good dengan syarat A bad. Peluang A good dikali dengan peluang B good dengan syarat A good yaitu 3 per 5 dikali 2 per 4 ditambah peluang A bad kali B good dengan syarat A bad yaitu 2 per 5 dikali 3 per 4. Totalnya adalah 6 per 20 ditambah 6 per 20 sama dengan 12 per 20. Kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Jadi peluang B mendapatkan kartu good yaitu 3 per 5. Kemudian soal yang kedua, soal yang G, yaitu peluang A good
dengan syarat B good. Caranya adalah dengan peluang A good irisan B good dibagi peluang B good. Peluang B good tadi sudah dihitung, yaitu 3/5. Dan untuk peluang A good irisan B good, cara menentukannya adalah dengan mengalihkan peluang A good dikali B good dengan syarat A good, yaitu 3/5 dikali 2/4 sama dengan 3/10. Selanjutnya kita langsung menentukan peluang A good dengan syarat B good, yaitu 3/10 dibagi 3/5 sama dengan 5/10 disederhanakan menjadi 1/2. Jadi peluang A good dengan syarat B good yaitu 1/2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisentia Belarianti dengan NRP terakhir 148. Di sini saya akan menjelaskan nomor 30 sesuai bagian saya. Pertanyaan nomor 30 adalah terdapat 2 kartu yang diambil dari D kartu yang sudah diacak dan pengambilan tersebut tanpa pengembalian. Pertanyaan yang A, berapa peluang kartu kedua adalah hati jika kartu pertama adalah kartu hati? Dan pertanyaan yang B, berapa peluang keduanya adalah kartu hati jika paling tidak salah satu adalah hati? Di sini saya memisalkan H1 sebagai peluang pengambilan pertama adalah kartu hati dan H2 adalah peluang pengambilan kedua adalah kartu hati. Untuk menjawab yang A, peluang H2 di sini adalah 11/51. 11 didapatkan dari kartu hati ada 12 dan sudah diambil 1, maka 12 dikurang 1 adalah 11 dan 51 diambil dari total kartu terdapat 52 dan sudah diambil 1 sehingga terdapat 51 kartu yang tersedia. Jadi peluang H2 adalah 11/51. Kemudian untuk pertanyaan yang B, berapa peluang keduanya adalah kartu hati jika paling tidak salah satu adalah kartu hati? Nah, peluang untuk yang B terdapat 2 kejadian yang memungkinkan, yaitu peluang untuk keduanya adalah kartu hati atau salah satunya kartu hati. Di sini terdapat 2 irisan yang dijumlahkan. Yang pertama adalah peluang H2 dan beririsan dengan H1. Kemudian ada peluang H2 dan beririsan dengan H1 komplement. Peluang H2 beririsan dengan H1 adalah peluang untuk 2 kartu hati, yaitu H pertama atau H1 adalah kartu hati dan H2 itu adalah kartu hati. Kemudian untuk H2 irisan dengan H1 komplement adalah H2 sebagai pengambilan kedua adalah kartu hati dan H1 atau pengambilan pertama adalah bukan kartu hati. Di sini saya menggunakan peluang bersyarat karena terjadinya kejadian ini secara berurutan, yakni H1 diambil terlebih dahulu kemudian H2. Dan di sini didapatkan peluang keduanya adalah kartu hati jika paling tidak salah satu adalah kartu hati adalah 3/13. Oke, perkenalkan nama saya Aura Kesta Aziza Putri Sani dengan NRP 500223114 dari kelas Teori Peluang B kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 39, yang dimana soalnya itu 3 independent components are hooked in series. Each component fails with the probability P. What is the probability that the system does not fail? Yang ditanya adalah peluang bahwa sistem tidak gagal, di mana diketahuinya itu misalkan terdapat 3 komponen yang disusun dalam seri. Setiap komponen gagal itu dengan peluang P. Karena kejadian tiap komponen adalah independen, maka peluang tidak gagalnya atau berhasil atau bekerja satu komponen adalah P dalam kurung B besar sama dengan 1 min P, yang dimana B-nya ini adalah peristiwa satu komponen tidak gagal.
Selanjutnya, di sini ada penyelesaian. Karena kejadian tiap komponen independen, maka peluang sistem tidak gagal adalah hasil perkalian peluang tidak gagalnya masing-masing komponen. Karena tadi di soalnya adalah tree independent, maka nantinya itu adalah P kali S besar sama dengan P kali B1 irisan B2 dan irisan B3. PB sama dengan 1 min P karena 3 komponen B1, B2, dan B3. Maka peluang S besar sama dengan peluang kali B1 kali B2 kali B3. Ini dikali karena di sini adalah irisan. PS sama dengan 1 min P kali 1 min P kali 1 min P karena B-nya diketahui 1 min P. Sehingga PS adalah 1 min P pangkat 3. Didapatkan peluang sistem tidak gagal atau the probability that the system does not fail adalah peluang kali S besar sama dengan 1 min P pangkat 3. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan satu contoh soal, yang dimana sebuah sistem terdiri dari 3 komponen yang disusun secara seri. Setiap komponen memiliki peluang gagal sebesar P sama dengan 0,2. Hitunglah peluang bahwa sistem tidak gagal atau berfungsi dengan baik. Penyelesaiannya, yang dimana diketahui P sama dengan 0,2, P kali B besar sama dengan 1 min P sama seperti sebelumnya. PB sama dengan 1 min P. Jadi sama dengan 1 minus 0,2 dari P yang diketahui sama dengan 0,8. Maka PS besarnya adalah 1 min P pangkat 3 yang dimana 1 min P pangkat 3-nya itu 1 min P-nya itu hasilnya adalah 0,8. Jadi 0,8 dikali pangkat 3 sama dengan 0,512 atau 0,512. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hendra Rasjari dari kelompok 5 teori peluang B. Oke, kita langsung aja ke soalnya langsung aja ya. Nah, kita ke soalnya aja langsung nomor 47 ya. Soal 47 itu langsung kita transferkan ke bahasa Indonesia aja ya. Sebuah mangkok berisi 4 tiket lotre dengan nomor 111, 221, 212, dan 122. Satu tiket diambil secara acak random dari mangkuk, dan A adalah kejadian 2 di tempat ke I, ya. Sama dengan 1, 2, 3 I-nya ya. I-nya sama dengan 1, 2, 3. Tentukan apakah A1, A2, dan A3 independen. Oke, langsung aja kita jawab aja ya. Di satu pendahuluan kita langsung aja terdapat 4 tiket lotre dalam mangkuk 111, 221, 21, dan 122. Kita definisikan 3 kejadian ya. A1-nya angka 2 muncul di posisi pertama, A2 angka 2 muncul di posisi kedua, A3 angka 2 muncul di posisi ketiga. Langsung aja kedua, menghitung probabilitas individual. Nah, kita langsung aja di P A1 sama dengan 2/4 sama dengan setengah ya, 1/2. Tiket 221, 212. P A2 sama dengan 2/4 sama dengan setengah dari tiket 12221 ya. Dan P di A3 sama dengan 2/4 sama dengan setengah dari tiket 122212. Langsung aja kita naik ke ketiga, hitung probabilitas gabungan. Jadi P A1 gabungan A2 sama dengan 1/4 hanya tiket di 221. Kedua, P A1 gabungan A3 sama dengan 1/4 hanya tiket 212. Dan ketiga, P A2 gabungan A3 sama dengan 1/4 hanya tiket 122. Dan terakhir, P A1 gabungan A2 gabungan A3 sama dengan 0. Tidak ada tiket yang memenuhi semua. Dan langsung aja kita ke cek independensi ya. Kejadian A1, A2, dan A3 masing-masing dibenarkan dalam pasangan karena P A1 gabungan P A1 gabungan AJ sama dengan P AI kali P AJ ya. Namun secara bersamaan tidak independen karena P
PA1 gabungan A2 gabungan 3 tidak sama dengan PA1, PA2, PA3. Jadi langsung aja kita kesimpulan aja. Pasangan kejadian A1, A2, A1, A2, A3 dan A2, A3 saling independen. Namun, jika kejadian tidak saling independen karena secara bersamaan karena hasil perkalian probabilitas tidak cocok. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.